Dengan hadirnya smartphone Android yang harganya jauh lebih murah dari iPhone, lantas tidak mengendurkan kejayaan iPhone di Indonesia. Walau spesifikasi di atas kertas yang dimiliki iPhone lebih rendah jika dibandingkan dengan Android, tetapi secara user experience, iPhone melebihi apa yang dimiliki Android. Multitasking tanpa lag, build quality mantap, kamera bagus, dan iOS yang simple dan mudah dimengerti. Meski begitu, harga iPhone yang terlampau tinggi membuat para pengguna smartphone harus memutar otak. Solusinya, kamu bisa mempertimbangkan membeli iPhone second. Apalagi dengan hadirnya iPhone 7 di pasaran membuat harga iPhone 6 series dan seri di bawahnya anjlok. Meski diluncurkan pada tahun 2013, iPhone 5s dan 6 masih tergolong mumpuni dari spesifikasi fitur dan performanya. Harga baru resmi dari iPhone 5s 16GB sekarang sekitar 4 jutaan dan iPhone 6 sekitar 8 jutaan untuk versi 16GB di iBox atau Eraphone. Harga second dari iPhone 5s resmi berkisar dari 2,5-3 juta dan iPhone 6 4-5 jutaan, tentunya tergantung kondisi. Jika ingin membeli iPhone bekas, sebaiknya memilih seri-seri yang tidak terlalu lama. Jika kamu berniat menggunakan iPhone sebagai smartphone utama, minimal iPhone 5s atau lebih baik lagi iPhone 6. Selain keduanya sudah berjaringan 4G, iPhone 5s dan iPhone 6 juga mempunyai spek yang lumayan untuk melahap aplikasi terkini yang semakin lama semakin boros RAM dan memori. Unit yang saya beli adalah iPhone 6 X Internasional atau yang sering disebut X Inter dengan harga 4 juta rupiah. iPhone X Inter ini adalah iPhone bekas luar negeri yang dijual kembali ke Indonesia. Banyak penjual yang mengklaim bahwa iPhone ini adalah garansi internasional. Harus kamu ketahui bahwa tidak ada istilah garansi internasional untuk iPhone. Yang benar adalah garansi regional. Artinya iPhone hanya bisa diklaim garansi di negara iPhone tersebut dikeluarkan. Ini dia boxnya yang kelihatan cukup bersih. Kita langsung saja buka boxnya. Di dalamnya ada unit yang berwarna silver. Unit yang saya terima ini terdapat lecet pemakaian sebelumnya. Walau ada beberapa orang yang berpendapat bahwa lecet-lecet itu normal atau malah bagus karena ini menandakan bodi iPhone kita masih original dan belum diganti. Namun lecet-lecet terdapat di ujung-ujung bodi sehingga tidak terlalu diperhatikan, maka tidak begitu kelihatan. Tombol power, volume, dan tombol home-nya pun masih quickie ketika dipegang. Overall dari fisik tidak begitu mengecewakan. Lalu terdapat buku petunjuk dengan SIM ejector yang masih disertakan. Lalu terdapat earphone, cas, dan kabel cas yang kelihatannya sih masih asli. Untuk mengecek kepala cas asli atau tidak adalah terdapat nomor seri pada lubang chargernya. Jika ada nomor yang tercantum, maka bisa dipastikan kepala cas yang kita dapat ori. Oke, ini dia yang kita dapat dari iPhone X Inter. Bisa dibilang membeli iPhone ini lebih susah dari Android, ya, karena HP ini dalam kondisi bekas yang mana kita tidak tahu riwayat penggunaan smartphone ini sebelumnya. Banyak hal yang harus kamu benar-benar perhatikan agar mendapatkan iPhone yang masih bagus dan tak bermasalah. Berikut tips dari saya memeriksa iPhone kita. Yang pertama, nomor IMEI. Nomor IMEI ini fungsinya selain untuk mengetahui iPhone kita ori atau tidak, yaitu untuk mengetahui sisa masa garansi iPhone tersebut. Jadi penjual tidak bisa bohong tentang kondisi iPhone yang akan kita beli. Nomor ini terdapat di dus atau di HP tersebut. Setelah kita mendapat nomor IMEI-nya, masukkan ke website Apple. Di sana akan tertampil iPhone yang akan kita beli asli atau tidak dan masa garansi masih berlaku atau tidak. Untuk unit yang saya beli terlihat unit asli, tetapi untuk masa garansi telah habis. Yang kedua, cek kondisi fisik. Hal yang paling mudah dari pengecekan iPhone bekas ya lewat cek fisik ini. Hal yang perlu dicek yaitu yang pertama, periksa tombol home dan responsivitasnya. Pastikan masih empuk dan berjalan baik karena komponen yang satu ini terkenal cepat rusak.
Yang kedua, periksa tombol power dan pastikan masih normal saat ditekan. Yang ketiga, pastikan earphone, walaupun belum tentu kamu pakai, tapi pastikan earphone masih asli dan simpan dengan baik untuk menjaga harga. Barangkali nanti mau upgrade ke versi yang lebih tinggi. Lalu keempat, cek charger dan kabel USB. Mengecek kepala cas asli atau tidak adalah terdapat nomor seri pada lubang chargernya. Jika ada nomor yang tercantum, maka bisa dipastikan kepala cas yang kita dapat ori. Yang kelima yaitu tes speaker dan earphone. Pastikan suara yang dikeluarkan normal dan tidak pecah. Jika pecah, bisa jadi telah terkena air atau kerendam. Nah, untuk fisik ini unit yang saya terima sama sekali tidak ada masalah. Yang ketiga, cek dan pastikan semua fitur berfungsi. Nah, untuk pengecekan selanjutnya yaitu pengecekan fitur iPhone. Hal ini bisa dibilang gampang-gampang susah karena kita harus memeriksanya satu persatu dan tidak kelihatan secara fisik. Sekarang terdapat aplikasi Phone Health, aplikasi yang berfungsi mengecek iPhone yang kita beli, mulai cek layar, suara, kamera, dan sensor-sensor. Yang keempat, cek software. Cek iCloud dan reset di tempat. Untuk mengecek iCloud masih aktif atau tidak, kamu bisa cek melalui setting iCloud dan pastikan sudah kosong ya. Jika masih ada, tanyakan langsung dan minta segera mengeluarkan iCloud si penjual. Perbedaan iPhone SU dan FU. Informasi tambahan yang harus kamu ketahui sebagai pemakai iPhone, ya ini apa sih bedanya iPhone SU dan FU. iPhone FU atau Factory Unlock adalah jenis iPhone yang tidak dikunci oleh pabrik pembuat iPhone, sehingga iPhone ini dapat digunakan untuk semua kartu SIM di seluruh dunia. Jadi kamu bisa gonta-ganti layanan operator. Unit yang saya terima termasuk iPhone FU atau Factory Unlock ini. Sedangkan iPhone SU atau Software Unlock adalah jenis iPhone yang sudah di-unlock menggunakan software. Jadi iPhone ini sebelumnya adalah jenis iPhone yang di-lock oleh pabrik untuk menggunakan satu kartu saja. Kalau di Indonesia istilah ini dinamakan bundling. Proses unlock bisa dilakukan dengan cara di jailbreak dan biasanya tidak 100% seluruh fungsi akan berjalan normal. Itu tadi tips-tips membeli iPhone bekas agar kita terhindar dari iPhone palsu atau rusak. Overall, ini adalah pertama kali saya membeli sebuah iPhone. Walau bekas, unit yang saya beli sangat memuaskan. Semua fungsi berjalan normal dan unit masih dalam kondisi bagus. Cukup sekian video dari Riz Project. Klik like dan share kalau kamu suka video ini. Klik subscribe kalau kamu ingin dapat update terbaru seputar video Riz Project lainnya. Saya Muhammad Rizky dari Riz Project, pamit.